Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Andrian dari kelas B angkatan 2020. Baik, kali ini saya akan membahas materi terakhir yang dibawakan oleh kelompok 7, mata kuliah keterampilan membaca yang membahas tentang membaca kreatif. Jadi, selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian dari membaca kreatif ini. Jadi, membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar membaca saja, menangkap makna tersurat, makna antar baris, ataupun makna lainnya, tetapi juga mampu secara kreatif untuk menerapkan hasil bacanya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, membaca kreatif ini yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasikan ide-ide yang menarik atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Nah, yang lebih penting pada kegiatan membaca kreatif itu tidak sekedar menangkap makna yang tersirat atau maksud isi dari bahan bacaan, melainkan tetapi juga untuk menerapkan ide-ide atau informasi yang tertuang dalam bacaan tersebut di kehidupan sehari-hari kita, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam diri seorang pembaca kreatif secara otomatis akan tampak kelihatan sekali hasilnya apabila diterapkan dengan baik dan juga berkualitas dan sesuai dengan cara dan metode yang diberikan oleh para ahli untuk menerapkan bagaimana cara membaca kreatif ini, dan kita sebagai pembaca ini menerapkannya gitu ya. Dan juga kita perlu sekali untuk menyiapkan bahan bacaan yang akan dibaca itu tentunya ya. Nah, baik, lanjutan dari yang tadi itu adalah khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup si pembaca ini gitu ya. Nah, dalam diri seorang pembaca kreatif secara otomatis akan tampak sekali sejumlah kemajuan baik dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotor. Dengan kata lain, tingkatan membaca itu pemahaman kreatif lebih tinggi sekali dari membaca pemahaman literal, interpretatif, dan kritis. Nah, lanjut, materi berikutnya ini adalah ciri-ciri dari membaca kreatif. Jadi, apa aja sih ciri-ciri dari membaca kreatif? Jadi, pengertiannya itu adalah membaca kreatif ini kan memiliki beberapa ciri yang berbeda dari membaca pemahaman yang lain. Jadi, menurut Nur Hadi pada 1984 mengatakan bahwa sebagai seorang pembaca yang kreatif ini harus dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. 2. Mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. 3. Munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca ini selesai. 4. Hasil membaca berlaku sepanjang masa. Hasil dari membaca kreatif tidak akan mudah dilupakan dalam waktu yang singkat. 5. Mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Dan yang terakhir ini, yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibacanya. Materi selanjutnya ini adalah latihan membaca kreatif. Jadi membaca kreatif ini perlu sekali untuk diadakan latihan serangkaian keterampilan. Beberapa latihan tersebut adalah: 1. Keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. 2. Keterampilan membuat resensi buku. 3. Keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. 4. Keterampilan mengubah buku-buku cerita prosa atau seperti cerpen, novel menjadi bentuk naskah drama ataupun sandiwara. 5. Keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. 6. Keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi sebuah prosa seperti cerpen ataupun novel. Dan yang ketujuh ini ada keterampilan melakukan teori celup. Misalnya, setelah membaca cerpen, pembaca akan membuat cerpen dan lain-lain menurut Nur Hadi pada 2004. Nah, baik, materi selanjutnya ini adalah membahas tentang membaca kreatif. Nah, sama lanjutan yang tadi. Jadi membaca kreatif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Menarik
kesimpulan dari fakta yang dibaca, dan yang kedua yaitu melanjutkan pemikiran dari penulis tersebut. Nah, membaca kreatif yang bertujuan membaca untuk memahami pikiran pengarang, beberapa ketangkasan dan belajar menurut Nur Hadi pada 2004 yaitu: 1. Melihat rencana pengarang. 2. Mengerti gagasan inti. 3. Mengerti fakta-fakta dan detail-detail yang penting. 4. Menghubung-hubungkan fakta-fakta dan merangkum apa yang dikatakan oleh si pengarang. Dan yang kelima yaitu mendapatkan kesan umum dari buku atau karangan. Baik, materi selanjutnya ini adalah tentang tujuan dari membaca kreatif. Jadi membaca kreatif ini bertujuan untuk memahami informasi secara lebih mendalam, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam pula, dan agar para siswa ini terampil berkreasi dalam hal-hal dramatis, interpretasi lisan ataupun musik, narasi pribadi, ekspresitualis, ekspretulis, dan ekspresi visual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami sesuatu dengan lebih tepat dan mendalam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Tarigan pada tahun 1994 ini membaca kreatif bertujuan sebagai berikut, yakni yang pertama ada dramatisasi, kedua ada interpretasi lisan atau musik, ketiga ada narasi pribadi, keempat ada ekspresi tulis, kelima ada ekspresi visual, dan yang keenam ada aneka tujuan. Nah, baik, materi selanjutnya ini ada manfaat dari membaca kreatif itu apa aja sih? Nah, menurut Burdansyah, membaca kreatif akan memberikan banyak sekali manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya, wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara melawat kesehatan tubuh, informasi tentang cara membuat makanan ataupun barang. Ada juga yang memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita, misalnya membudidayakan tanaman hias, tanaman obat, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, seorang pembaca ini dituntut untuk mampu membaca kreatif. Membaca pada tingkat ini adalah membaca tingkat tinggi, karena untuk membaca kreatif sendiri, si pembaca ini harus memahami terlebih dahulu beberapa tingkat sebelumnya. Nah, sampai pada kesimpulan, jadi membaca kreatif itu adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi bahwa membaca pemahaman kreatif sangat sekali bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Membaca ini, pemahaman kreatif ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita, mulai dari hal-hal kecil dan sederhana hingga suatu pekerjaan yang bahkan lebih besar lagi. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kelompok 7 keterampilan membaca ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pelafalan pada kalimat atas materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.